Halo Bapak Ibu semua, terima kasih masih bersama saya di komunikasi publik di sesi yang kedua ini. Kalau tadi di awal kita membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi komunikasi publik, yang kedua ini tidak jauh dari itu kita akan membahas mengenai teknik dan etika komunikasi publik. Sangat luas sekali spektrum yang akan kita bahas, tentu akan membutuhkan beberapa kali pertemuan kalau di kuliah reguler. Oleh karena itu mohon maaf sekali di kuliah kita ini kita tidak bisa mengupas semuanya, dan hanya hal-hal yang sudah saya kira ini akan penting dalam atau bermanfaat lah setidaknya dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu mahasiswa semuanya. Jadi kita akan membahas mengenai teknik komunikasi publik dan juga etikanya. Tentu kalau bicara komunikasi publik tadi kan sangat luas tuh definisinya. Apapun bisa dikatakan sebagai komunikasi publik. Maka ketika bicara tentang tekniknya juga akan sangat luas, tergantung kepada komunikasi publik jenis apa. Apakah itu public speaking, bicara depan banyak orang, presentasi, menulis, nulis di medsos gitu ya, bicara di radio atau berhubungan dengan media-media yang lain. Jadi tekniknya juga macam-macam. Dan tentu mohon maaf yang akan kita bahas di hari ini lebih ke fokus kepada bagaimana public speaking, bagaimana berbicara di depan banyak orang yang umumnya dilakukan eh, kita semua gitu ya. Yang kedua bicara mengenai etika. Etika merupakan nilai norma yang menjadi pandangan standar manusia dalam bertindak dan bertingkah laku. Tentu saja ini penting karena ketika komunikasi ini adalah bagian dari bertindak dan bertingkah laku itu. Ketika komunikasi mencakup segala etika komunikasi ini mencakup segala nilai dan norma yang menjadi standar dan juga acuan manusia dalam berkomunikasi. Saya kira penjelasan ini cukup jelas begitu ya, di mana etika komunikasi ini menilai mana tindakan yang baik dan mana tindakan yang buruk berdasarkan standar yang berlaku di situ. Nah, bicara mengenai standar gitu ya, kita tentu tidak bisa membuat justifikasi bahwa standar inilah yang paling baik, yang paling benar gitu, karena standar itu depends on the situation, depends on the culture gitu ya, tergantung kepada kebutuhannya, tergantung kepada lingkungannya, sosialnya, budayanya dan sebagainya. Contoh misalnya standar komunikasi di barat dan di timur misalnya. Kalau di barat misalnya mereka tidak menyebut nama dengan embel-embel gitu ya, dengan Pak, Bu, Mas, Mbak gitu, Om dan sebagainya. Langsung saja nama orangnya. Nah, standar di tempat kita tidak gitu kan. Di masyarakat kita nyebut orang langsung dengan namanya itu adalah hal yang tidak etis, yang tidak tidak bisa diterima secara norma gitu kan. Salah satunya demikian. Tetapi secara umum hampir sama, misalnya seperti eh, tatapan mata, kontak mata dan sebagainya, gesture tangan dan sebagainya. Ketika jempol ke atas itu bagus itu, jempol ke bawah itu kurang bagus, itu sepertinya hampir sama begitu ya. Nah, ketika kita melihat bagaimana ketika komunikasi publik, ini tentu sangat penting karena tadi prosesnya tidak hanya menyampaikan informasi, tapi konteks tertentu dalam hal tertentu juga komunikasi publik ini juga bisa membentuk opini publik serta membangun keinginan dan niat untuk bertindak berdasarkan pesan yang disampaikan. Kita tentu masih sangat ingat dan jelas kalau Anda nyari di YouTube bagaimana Bung Karno, tokoh proklamator kita yang kemudian memiliki kemampuan berkomunikasi publik yang sangat luar biasa bagusnya gitu ya, mampu membakar, mampu menggelorakan, mampu membuat orang bergerak, memiliki keinginan dan niat untuk mendukungnya untuk Indonesia merdeka. Tanpa hal-hal seperti itu gitu tentu uh, belum tentu juga kita menjadi posisi yang sekarang, dalam arti uh, berkomunikasi publik ini memiliki peran yang sangat penting gitu saya kira. Nah, ada beberapa standar yang akan kita bahas, antara lain bagaimana etikanya yang secara umum begitu dipahami, antara lain ada paling tidak ada empat hal gini ya. Sekali lagi kalau bicara etika standar nanti spektrumnya luas dan dipengaruhi oleh banyak hal tentu. Ya, salah satu yang kemudian menjadi hal yang umum adalah kontak mata. Jadi kontak mata dalam hal ini komunikasi nonverbal. Ini sorry, lagi-lagi saya
kita harus membayangkan bahwa komunikasi publik ini adalah komunikasi di depan massa gitu ya. Ketika Bapak Ibu bicara di depan khalayak atau di depan warganya begitu, rapat misalnya dan sebagainya. Maka kontak mata ini menjadi hal yang esensial, sangat penting. Fungsinya apa? Menjaga perhatian. Bahwa kemudian orang merasa dihargai di situ ketika dipandang atau dilihat. Kemudian selain itu juga Bapak Ibu bisa memonitor, mengetahui apakah yang bersangkutan itu masih dalam jangkauan komunikasi kita atau tidak, masih mendengarkan kita atau tidak, masih memberikan perhatian atau tidak. Kontak mata. Nah, yang sering kali terjadi adalah ketika Bapak Ibu berbicara, kontak mata ini tidak berjalan maksimal karena matanya melihat HP masing-masing begitu. Nah, di situ tidak jelas tuh. Ketika orang memegang HP ini dengerin atau tidak. Itu sama sekali menjadi hal yang sulit gitu untuk dipahami ya. Sulit untuk diketahui maksud saya. Ya, yang kedua adalah vokal. Ini menentukan sekali. Bagaimana Bapak Ibu menyampaikan speech-nya, pidatonya, kalimatnya, dengan kecepatannya seperti apa. Terlalu cepat juga tidak pas, terlalu lambat juga tidak pas gitu ya, harus sesuai. Nada, irama, kemudian penekanan kepada kalimat-kalimat atau kata-kata yang penting itu juga diperlukan. Nah, menentukan sekali dalam konteks etikanya gitu kan. Kita tahulah beberapa tokoh-tokoh yang kemudian secara vokalnya, nada iramanya tidak enak didengar gitu ya. Akhirnya komunikasinya tidak berjalan maksimal, tidak berjalan dengan baik hanya gara-gara mengucapkannya terlalu cepat, hanya gara-gara intonasinya terlalu keras, hanya gara-gara pernah mungkin ya Bapak Ibu pengalaman bicara dengan orang lain yang kemudian salah tangkap dikiranya marah, dikiranya emosi, padahal maksudnya tidak gitu ya. Karena faktor vokal tadi. Ketepatan ini juga hal yang menentukan tadi etikanya, bagaimana ketika situasi formal ya formal, ketika informal ya itu harus sesuai dengan kemampuan kita untuk melihat ketepatan dalam situasi apa gitu ya. Saya membuat etikanya gitu ya. Saya beretika seperti apa, berperan seperti apa, berperilaku seperti apa. Apakah kemudian omongan saya ini, pembicaraan saya ini, topik saya ini diharapkan untuk didengarkan atau tidak diharapkan untuk didengarkan. Ada faktor lain juga yang terakhir ini adalah bagaimana kemudian perencanaan. Ini juga bagaimana Bapak Ibu menganalisa 5W1 hanya tadi terkait dengan etika eh, komunikasi tadi. Dan juga tekniknya. Ini jadi saya membungkusnya menjadi satu karena ini berkelindan antara teknik dan etika. Di satu sisi Anda harus melakukan teknik kontak mata, harus melakukan vokalnya, melakukan ketepatan yang baik, melakukan perencanaan yang baik. Tapi di sisi lain Anda juga harus dibatasi. Kontak mata yang seperti apa yang baik itu ya. Vokal yang seperti apa yang kemudian etikanya sesuai, ketepatan seperti apa. Nah, ini dua hal yang kemudian akan jadi faktor-faktor yang kita bahas. Rujukan lain yang kemudian saya temukan, saya baca, dan ini menarik adalah ini. Salah satu etikanya, misalnya beberapa etika. Saya kira Bapak Ibu lebih lebih mengetahui soal itu gitu kan. Bicara dengan jelas, mendengarkan dengan baik. Jadi ternyata ketika kita berbicara, kita juga harus mendengar. Kita juga harus memperhatikan apa yang dibicarakan orang lain. Memperhatikan lawan bicara tadi ini terkait dengan kontak mata tadi ya. Kemudian melakukan konfirmasi jika salah paham. Ini hal yang penting dan jarang atau seringkali kita lupakan gitu ya. Ketika kita memastikan bahwa audiens, bahwa orang yang kita ajak bicara itu mendapatkan pesan yang sama seperti yang kita inginkan. Perlu dikonfirmasikan langsung begitu. Kemudian yang terakhir poin tadi menurut artikel ini adalah bagaimana etikanya, bagaimana tekniknya untuk memperhatikan komunikasi secara nonverbal. Ini terkadang perannya jauh lebih besar daripada makna atau esensi atau yang pesan yang mau disampaikan. Gestur tubuh, mimik wajah, penampilan, tanda baca misalnya di media sosial atau bahasa tulis. Ini lebih menentukan apakah orang itu ada bersama kita atau tidak. Jadi meskipun dia bilang nggak ngantuk, ngantuk tidak Bapak Ibu? Oh tidak, pasti kuat. Tapi ketika gesturnya sudah layah-layah, wajahnya sudah menguap berkali-kali, matanya diucek-ucek, apakah percaya ketika mereka bilang tidak ngantuk?
tidak bosan gitu ya. Tentu ini menjadi perhatian dalam menyusun teknik dari komunikasi publik. Saya kira penjelasan untuk sesi yang ini sangat sangat singkat, dan tadi kan kita bicara mengenai etika ketika berkomunikasi secara langsung gitu ya. Nah, kita akan memperluasnya dalam konteks diskusi nanti adalah bagaimana menurut Bapak Ibu etika komunikasi publik di dunia maya. Bagaimana kita berkomunikasi di dalam konteks dunia maya, dalam arti sosial media, ketika kita tidak bertemu langsung dengan audiens. Kalau yang kita bahas sebelumnya kan ketika kita bicara langsung, bicara di rapat, bicara di pidato sambutan, bicara di khotbah Jumat misalnya, langsung bertemu dengan audiensnya meskipun sama-sama pasif gitu ya audiensnya. Nah, hal yang sama itu juga ada di dunia lain gitu ya, di dunia maya, di dunia yang kita tidak ketemu secara langsung. Audiensnya juga pasif tentu, ketika Anda posting sesuatu di medsos, tentu audiensnya nggak tahu dibaca apa tidak, kemudian mereka juga tidak memberikan feedbacknya. Nah, bagaimana etikanya? Boleh searching, boleh googling, boleh menyampaikan pendapat pribadi, yang pasti ini akan menjadi diskusi kita yang menarik. Demikian, terima kasih untuk sesi ini.